perkenalkan nama saya Naila Hanifah, absen 23. Saya Rusdana Putri, absen 19. Saya Jidan Nurdani, absen 36. Saya Ayu Kartika Putri, absen 8. Saya Ismail Konitila, absen 15. Saya Zakia Tulisik Farid, absen 35. Selamat Indah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau BK, kalian akan melatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika. Bukan berarti berpikir komputer karena komputer adalah mesin. Informatika, kegiatan utama dalam BK ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien dan optimal sehingga solusi bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 kondisi berpikir komputasional yang dikenal oleh ilmuwan informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dan dekomposisi, dan pola yang sangat dasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi, yaitu menyaringkan bagian-bagian yang penting dan membuang bagian-bagian yang tidak penting sehingga fokus pada solusi. Yang kedua, algoritma, yaitu menuliskan secara otomatis melalui berpikir algoritmatik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Yang ketiga, dekomposisi, dengan formulasi persoalan demikian rupa dengan sehingga dapat diselesaikan, dapat dengan cepat dan efisien serta optimal dan menggunakan bantuan dari komputer. Yang keempat, pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian permasalahan ke persoalan yang sejenis. B. Pengaturan atau sorting. Pengaturan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok, benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana, misalnya mengurutkan angka, turun-menurun, menaik atau menurun. Teknik lainnya dapat kalian pelajari dari evidensi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Yang kedua, selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengaturan yang juga cukup sederhana. Dengan algoritma mencari atau menyelidiki bilangan terkecil terbesar atau bergantung pada urutan naik dan turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keturutannya. Yang kedua, logika informatika. Biner. Sistem bilangan biner adalah sistem berbasis 2 menggunakan simbol 0 dan 1. Digunakan dalam aplikasi komputer dan bahasa pemrograman seperti Java dan C++. Bilangan biner adalah bahasa utama dalam komputasi, terdiri dari rangkaian 8 bit di mana setiap digitnya menemukan nilai desimal dalam bilangan biner. Setiap posisi digit dari kanan ke kiri dikalikan dengan 2 berbeda dari sistem desimal yang dikalikan dengan 10. Desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang berbasis 10 atau basis min 10. Ini berarti sistem ini menggunakan 10 digit dasar, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk mempresentasikan angka. Setiap angka dalam bilangan desimal memiliki nilai yang ditentukan oleh posisi digit tersebut dalam bilangan. 3. Heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal berbasis 16 menggunakan simbol 0 sampai 9 dan A sampai F. Misalnya D setara dengan 13 dalam desimal. Heksadesimal dapat dikonversikan ke sistem bilangan oktal dan desimal. Contoh, 5C6 dengan heksadesimal dikonversikan menjadi 1478 dalam
desimal dengan cara menghitung 5 kali 16 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 16 tambah 6. Yang keempat, oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7 yang setiap posisinya mewakili pangkat 8. Sistem ini umumnya digunakan dalam komputasi untuk memudahkan konversi ke binar. 1. Konjungsi. Konjungsi adalah suatu kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung dan atau n. Notasinya adalah contoh kalimat konjungsi. Rica yaitu merupakan mamalia yang bertelur, benar. Platypus adalah mamalia yang bertelur, benar. Echidna dan platypus merupakan hewan mamalia yang bertelur, benar. 2. Disjungsi. Disjungsi adalah suatu kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung atau or. Notasinya adalah V. Contoh kalimat disjungsi. Garam terbentuk dari ikatan ion, benar. Garam terbentuk dari ikatan kovalen, benar. Garam terbentuk dari ikatan ion atau ikatan kovalen, benar. 3. Implikasi. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika, maka. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal, artinya jika kalimat bernilai benar, maka kalimat pun akan bernilai benar juga. Notasi dari implikasi adalah sama dengan V balik. Contoh kalimat implikasi. Anita kuliah di Universitas Bina Dharma, benar. Anita adalah mahasiswa, benar. Jika Anita kuliah di Universitas Bina Dharma, maka Anita adalah mahasiswa, benar. 4. Bimplikasi. Bimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Bimplikasi menggunakan kata hubung jika dan hanya. Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen lain yang berkolaborasi untuk melakukan pemrosesan data. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware terdapat 4 bagian. Yang pertama, perangkat input, perangkat output, perangkat proses, dan perangkat penyimpanan. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Contoh perangkat input yaitu keyboard, mouse, dan mikrofon. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Contoh komponen output adalah monitor, printer, dan plotter. Komponen proses adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Contoh komponen proses yaitu motherboard dan RAM. Komponen penyimpanan adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan baik data, file, ataupun program komputer. Contoh komponen penyimpanan yaitu flash disk, CD, dan floppy disk. Software adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital, termasuk program komputer dari berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Sistem komputer, operating system, adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu mengikuti kebutuhan. Brainware adalah sebuah istilah yang biasa digunakan untuk seseorang manusia yang berinteraksi dengan komputer. Jenis brainware atau pengguna adalah user, operator, administrator, programmer, gamer, netter, analisis, desainer, dan sebagainya.